Hai, halo, selamat sore semuanya, koi lover dan animal lover dimanapun berada. Hari ini saya kepengen sharing sedikit mengenai bahwa memang beberapa waktu terakhir ini ya, dari permintaan yang masuk yang banyak itu memang sekarang ini untuk Blaze sendiri ya, tapi nanti mungkin beda kontraktor, beda vendor, mungkin bisa beda permintaan juga. Tapi yang saya bahas kali ini adalah yang untuk Blaze Group sendiri memang hampir 99% itu permintaan sekarang, baik itu kolam, baik itu taman, baik itu nanti untuk koi, mega tank dan lain-lain, itu temanya itu sekarang ini yang lagi banyak digemari oleh customer itu yang tema-tema natural. Nah, sebetulnya natural ini pun ini pengembangannya banyak sekali teman-teman. Ada natural dengan tema alam tropis, bisa juga hutan hujan tropis, bisa juga dengan tema Jepang, bisa juga dengan tema oriental, bisa juga naturalnya yang minimalis. Artinya pengembangannya itu juga bisa dikembangkan lagi. Nah, sekali lagi setiap project yang sudah kita deal dengan customer itu pasti secara konsep, secara tema, secara desain, secara RAB itu udah kita sepakati dari awal. Jadi memang terkadang ada beberapa teman-teman yang kasih masukan, saya terima kasih, tapi kita memang nggak bisa mengikuti masukan dari teman-teman semua karena itu sudah menjadi keinginan dan kesepakatan antara customer dengan Blaze, seperti itu. Nah teman-teman, saat ini saya ada di lokasi Blaze Koi Center yang kedua. Sebetulnya Blaze ini ada 3 lokasi, tapi yang lokasi pertama itu rumah saya yang paling lama, yang bersama dengan orang tua saya yang di Progo itu loh, Val. Itu sebetulnya kolam pertama Blaze itu di situ. Ya, itu cuman sudah lama nggak kita aktifin. Yang kita aktifin ini sekarang yang lokasi kedua dan ketiga. Yang kedua tuh ini, yang ketiga itu yang di Blok O. Ya, yang kolamnya model-modelnya kotak-kotak. Ya, old school dealer banget lah. Dealer-dealer kan juga rata-rata greenhouse, kolamnya kotak-kotak, berjejer, ikan dibanyakin segala macam. Tapi kita memang sudah polanya udah bergeser. Nah, kenapa sekarang yang saya renov ini lokasi yang ketiga ini? Karena memang di sini ini saat ini menjadi salah satu acuan dan customer ini sering banget ke sini visit, baik yang satu Semarang maupun yang di luar kota, itu untuk melihat settingan-settingan landscape dan natural kita. Ya kemarin ya, jadi kan temanya kita ngobrol juga di sini. Ini kamu shoot nih airnya, Val. Ini teman-teman bisa lihat ya, ini kolam angka 8 kecil ini adalah kolam perdana di fasilitas Blaze Koi Center yang ketiga. Ini dulu kolam belajarnya kalau nggak salah timnya Aan ini kayaknya. Aan ya benar, kalau Anam yang jumbo 70 ton. Nah teman-teman bisa lihat ini kondisi full outdoor, populasi penuh, padat sekali. Ya, ikan juga udah lumayan gede-gede, ini 40 sampai 50 BU yang di sini. Ya, nanti minggu depan sudah agak berkurang, ada 20 ekor ikan di sini udah laku semua untuk isi kolam-kolam baru, terutama untuk project-project kolamnya customernya Blaze. Jadi enaknya dengan Blaze itu, terutama teman-teman yang newbie yang belum pernah punya kolam sama sekali, mungkin customer yang belum ngerti koi sama sekali, dengan kita mulai dari bikin kolamnya, setting untuk nanti filtrasinya, setting untuk karantinanya, bahkan sampai isi ikannya, itu kita udah sekali all in beres semua, komplit gitu. Jadi sekali teman-teman customer itu tahu beres lah seperti itu. Nah airnya kamu shoot, Val, coba Val. Wah, ini jangan-jangan kondisi puasa, Pak. Baru aja tadi saya kasih makan yang kedua ya, sehari 3 kali. Satu kolam ini rata-rata pakannya ini habis sekitar 700 gram. Nih, kita lihat sekali kasih makan segitu teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa lihat, inilah yang saya bilang bahwa filtrasi itu sangat penting sekali teman-teman. Mau kolamnya model natural, mau kolamnya model minimalis, mau model tropis, tapi intinya jangan sampai desainnya sudah keren, tapi terus diisi koi, airnya nggak sehat, nggak bening, dan koinya sering bermasalah. Nah, itu yang sering terjadi di luaran sana. Semoga teman-teman nggak mengalami hal seperti itu. Nah, balik lagi, kenapa sih intinya saya saat ini sangat konsen sekali ke lokasi Blaze Koi Center yang ketiga ini? Karena memang terus terang tingkat closing dan tingkat untuk kebutuhan customer sekarang yang paling banyak diminati di konsep-konsep seperti ini. Nah, ini sedikit ya, Val, yuk kita edukasi, Val. Ini kita pengembangan nih. Ini kita tadinya kalau mungkin teman-teman yang ingat, yang mungkin pernah main ke sini, tadinya kayak, ya apa sih istilahnya ya, mungkin kita bisa bilang gupon ya, atau apa ya. Ya cuman tiang, oh ini masih ada, Val, sini Val, mumpung belum dirobohin, Val. Nah nih, nah tadinya untuk tempat saya nerima tamu, kemudian untuk teman-teman lihat koi, customer yang baru ke sini pengen lihat kualitas air, spek filtrasi, desain itu cuman begini nih. Wah, nah saya yang sungkan itu kadang kalau panas banget, kalau hujan tempias semua.
Jadi sampai kita kelebes semua ya. Ya ini dulu karena saya buat accidental ya, cepet-cepetan, cuman pakai kayu begini doang, terus dengan seng seperti itu. Nah ini kita udah bongkar, sekarang kita ganti seperti gazebo. Temanya masih kejawen-kejawenan, tapi saya kombinasikan dengan modern. Nah teman-teman nanti kalau udah jadilah, ini masih berantakan ya. Nah jadi nanti teman-teman dan customer yang kesini itu kalau datang kita mau yuk masuk sini Val. Nah ini juga saya setting plong. Teman-teman lihat jendela kanan kiri ini sengaja saya lebarin supaya kalau kita di dalam pendopo ini kita tetap bisa ngelihat landscape kanan kiri, kolamnya keluar. Itu nanti full kaca semua, full AC. Ya, kemudian nanti penerangan dan lain-lain juga akan kita siapkan. Nah, ini yang unik nanti di sini nih. Ini buat anak-anak Blaze nanti. Ini bisa untuk jagongan di depan sini. Nah, jagongan nanti tebing yang turun ke bawah itu saya setting seperti unda-undaan dengan batu alam. Bisa untuk mancing ke sungai. Nah, seperti itu. Supaya intinya satu tema di area ini tuh intinya naturalnya dapat dengan desainnya dan konsepnya yang berbeda-beda. Nah itulah teman-teman, makanya kita memang terus terang sangat konsen sekali untuk sekarang pembuatan kolam maupun untuk landscape, untuk taman, untuk estetika. Bahkan sekarang kita untuk gazebo, pendopo, aviari dan lain-lain kita komplit semua. Ya timnya udah siap dan ini tim yang mengerjakan untuk finishing pendopo ini Mas Eko, Mas Gendut, ada juga dari Mas Lukman. Nantinya juga kalau memang di setiap project ada yang minta dibuatin gazebo atau pendopo, temanya mau apapun itu, kita juga udah langsung include bisa. Seperti itu. Intinya kita pengembangan terus lah seperti itu. Yuk kita keluar lagi nih biar teman-teman beres-beres. Minggu ini targetnya harus selesai. Yuk. Nah ini Val, kita yang ke sebelah sini Val. Ini kolam 35 ton ya. Kolam kedua di area sini. Ini temanya juga udah berbeda lagi teman-teman. Minimalis kota, tapi landscape-nya kanan kiri kita kembangin dengan batu-batuan, bonsai dan segala macam dengan air terjun. Nah, jadi nanti nih, kamu shoot lagi ke sana. Tuh, kita dari dalam ruangan itu bisa menikmatin suasana landscape-nya, tamannya, kolamnya. Harapan saya apa sih? Supaya customer kalau datang ke sini bisa berimajinasi, oh rumah saya kalau posisinya ruangan seperti ini, sebelah kanan view-nya kolam, sebelah kiri view-nya kolam, depan belakang nanti bisa dikasih taman atau landscape, supaya melalui istilahnya apa ya, display-display seperti ini dan contoh-contoh seperti ini kita tinggal nanti ikutin kemauan customer seperti apa. Nah ini ada satu lokasi lagi yang sebetulnya juga mungkin sudah pernah kita vlogin beberapa kali ya Val, waktu kita bahas under gravel. Area yang sudah kita bangun di Blaze Koi Center 3 ini, di Fasum ini panjangnya ini 300 meter persegi. Panjang ya teman-teman ya, bukan luas ya. Kalau luasnya mungkin dengan lebarnya kalau anggap 10 sampai 12, berarti area yang sudah bangun ini, saya bangun ini 3000 meter persegi. Tapi ya nggak langsung ya, nyicil-nyicil pelan-pelan. Tuh, nih lihat nih. Nah, ini under gravel juga unik teman-teman. Kita udah kembangin di banyak project ya, termasuk nanti yang Denpasar juga. Low maintenance, estetikanya dapet, filtrasinya juga keren, airnya juga keren. Ini sengaja saya buat dangkal. Dan saya isi koi nggak terlalu banyak, tapi ini full order. Novel bisa shoot airnya sampai tembus sampai ke dasar. Tuh, ini kondisi makan nih semua. Nah, jadi hati-hati teman-teman, under gravel ini pun nggak sembarangan. Saya eksperimen di 2 kolam, 3 kolam kayaknya bongkar pasang ya. Itu juga nggak habis dana sedikit uang belajar saya. Dan akhirnya kita ketemu formula yang tepat, ketemu formulasi yang tepat dikombinasi dengan konvensional. Artinya kita juga ibaratnya untuk menemukan resep ini juga percobaan dan trialnya ini nggak sedikit teman-teman pengorbanannya. Tadinya 2 kolam Val, ini udah kita bongkar. Nih Val, nanti tolong ya sama Norma coba cari videonya waktu sebelum dibongkar ya. Waduh, airnya ini lebih bening dari itu ya. Ini udah kita kosongin karena ikannya juga udah sold out semua yang di sini. Nah nanti teman-teman satu area ini kemarin kita hitung luasnya ini sekitar 160 meter persegi. Fasum juga. Ini yang paling ujung dari fasilitas Blaze Koi Center ketiga. Itu nanti saya akan bikin kolam renang natural. Jadi kayak kita berenang seperti di alam, di sungai. Jadi nanti temanya kalau kolam renang minimalis, kolam renang mungkin tema Jepang, kolam renang dengan mosaik, kolam renang dengan modern konsep, itu udah banyak lah. Bahkan yang keren nanti salah satunya sistemnya, filtrasinya kolam renang ini juga ada under gravelnya. Tapi under gravelnya beda dengan under gravel yang untuk ikan. Karena sekali lagi kolam renang tidak ada habitatnya, tidak ada makhluk hidupnya. Itu nanti saya akan bangun cukup gede biar anak-anak Blaze kalau lagi santai juga bisa berenang di sini. Customer kalau yang suka kolam renang dengan tema natural juga akan senang di sini.
Rencana kemarin saya hitung-hitung kurang lebih kapasitas kolam renangnya bisa sampai 45 ton besar. Wah, gede sekali ya. Dan nanti saya settingnya, kamu hadap ke sungai sana, Pak. Seperti kayak nanti kolam sungai ini dan sungai yang asli di sana, itu kayak nanti gabung jadi satu. Jadi memang saya punya kelebihan untuk tema-tema, untuk ide-ide, dan untuk desain-desain seni-seni di bidang natural. Jadi nanti itu kamu masuk sini ya, konsep saya ya, seperti kayak kamu ke sungai, entah sungainya di Boja, sungainya di Sukoharjo, sungainya di Kedal, atau dimanapun yang tema alam. Lihat ke kanan nih sungai asli, lihat ke sini kolam renang natural, sekitarnya nanti saya setting landscape-nya itu kayak di hutan-hutan yang asli alamnya juga. Ya ini gede nih, makanya saya bisa kembangin idenya agak maksimal karena luas areanya cukup besar, 160 meter persegi. Yuk kita balik lagi ke sana ya. Nah itulah teman-teman, jadi memang saya sendiri pun nih sampai sekarang juga masih terus belajar, masih terus pengembangan teman-teman. Artinya kalau yang sudah berhasil ya setelah ini saya hancurin semua nih nanti. Tuh lihat tuh. Wow. Ini nanti ya, tapi kalau bonsai-bonsainya batunya bisa kita pakai lagi. Tapi ini dulu bikin ini juga nggak murah teman-teman. Sampai kemarin Mas Anam ya sama Mas Aan sampai geleng-geleng mau dihancurin lagi kok ada. Iyalah. Nah udah berhasil, udah kita trial. Sekarang kita mau coba konsep baru, kolam renang tema natural. Ya artinya kita harus korbankan atau berkorban seperti itu tuh. Semua yang di area ini teman-teman bisa lihat kualitas airnya, celingnya. Ya kalau masalah kualitas ikan memang ini bukan yang ikan yang top-top ya, ikan-ikan biasa aja. Tapi memang saat ini kebutuhan customer dan kolam-kolam baru juga ikan-ikan seperti ini. Artinya ini hampir tidak ada tutup atau teduhnya sama sekali. Full panas. Kalau pas panasnya kemarau banget, teman-teman boleh cek langsung ke sini, teman-teman boleh langsung sidak, nggak usah janjian sama saya, langsung ketemu dengan timnya Bless ataupun staff, langsung cek airnya. Gitu, maintainnya pun juga sangat mudah sekali. Nah itulah teman-teman, makanya sekarang saya kalau diminta untuk buat project, tapi customernya untuk spek filter dan spek kolamnya punya hitungan sendiri, sekarang saya tolak. Jadi mohon maaf, bukan saya kaku atau apa, saya udah capek ya, umur saya udah mau 42 tahun ini, jadi kalau intinya sekarang saya kalau ada permintaan project yang memang tidak sesuai dengan standar kita, udah mending saya ngomong di depan, saya mundur lah. Karena pernah beberapa kali kita layani juga ujung-ujungnya capek sekali teman-teman. Nah yuk kita ke sini Val. Oh ini tempat santainya ya? Ya nanti kamu bisa mancing sama anak-anak di sini. Tuh, ini nanti saya kasih sofa-sofa yang untuk tidur-tiduran, santai sambil melihat sunset ya, sunset. Ini matahari terbenamnya nih di sebelah barat ini. Ini apa sih? Barat ya, bener ya, ke arah sana barat ya? Iya. Ya kan, tuh matahari mau sunset turun. Ini nanti saya bersihin semua teman-teman, makanya ini masih berantakan sekali, bekas material dan lain-lain. Nanti rumput saya bersihin semua, saya bikin trap-trapan seperti tebing-tebingan bebatuan. Jadi kamu nanti bisa turun sampai ke sungai. Ya kemarin ada ide dari Aan juga, katanya suruh ngasih perahu, bisa nyebrang sana. Tapi kalau itu janganlah ya. Nah ini teman-teman, jadi tetangga-tetangga kita, kemudian perumahan di klaster saya, kemudian satu komplek perumahan ini senang sekali teman-teman. Dan ini fasilitas saya kasih open semua, nggak ada yang saya kuasai sendiri. Jadi nanti biasanya tiap sore tetangga-tetangga kesini bawa anaknya makan sore, lari-lari. Ini saya juga kemarin sama ngomong Pak RT, Pak RW sama Bu Lurah juga. Bu ini saya bikinin lebih bagus. Kalau mau pakai meeting pakai aja, kalau mau pakai pertemuan apa pakai, mau dipakai apa pakai aja, bebas, free 100%. Gratis gitu ya. Jadi ini memang salah satunya saya bangun untuk komplek dan fasilitas di sini. Yuk kita jalan ke sini, Val. Nah, yang di sini nanti saya buat, ini meja-mejanya juga belum selesai ya, lagi kita setting. Di sini nanti saya buat seperti kayak tempat duduk-duduk santai tapi outdoor. Ya bisa untuk meeting juga tapi yang outdoor. Kolam bulat, kolam ketiga, ini kolam aviari, kolam terpal, kolam dadaan ya. Jadi di lokasi ini ada 10 kolam totalnya, nanti kita bongkar 2, tinggal 8. Yang 2 itu nanti akan jadi satu kolam renang natural besar. Nah ini yang paling terakhir kita bangun di area ini teman-teman. Tuh tadi kalau teman-teman ngikutin saya, kita jalan dari yang under gravel sampai ke sini, itu 300 meter lebih teman-teman. Ya dan ini saya bangun dalam kurun waktu mungkin 2,5 tahun lah. Nah ini ya, yang biasanya orang setiap kesini seneng sekali, karena kamu kerasa nggak sih, saya aja kalau cari inspirasi, kadang cari ide, mau gambar, mau apa, sering di sini ini ya. Teman-teman nih, ini meja kerja saya teman-teman yang di outdoor. Nah jadi saya sering dapat inspirasi, saya sering dapat ide tuh di sini teman-teman saya biasanya. Nah saya kadang gambar sambil lihat kolam, desain, nyeket.
Kalau ada permintaan untuk kolam natural dan lain-lain, itu kita juga biasanya sering banget dapat inspirasi di sini. Kadang teman-teman tamu juga suka sekali duduk di sini ya. Jadi ini landscape ini sekitar kurang lebih 150 meter persegi. Saya bikin temanya nih natural tropis. Dengan sungai yang panjangnya ada sekitar 9 meter, air terjun, baru kolam angka 8 besar. Yuk dari sini Val, biar view-nya dapat Val. Ini kalau di kalangan teman-teman dan mungkin yang sudah pernah ke sini, sebutannya kolam angka 8 jumbo, kapasitas 70%, 70 ton. Filternya 70% dari kapasitas kolam tuh. Oh ini ya. Tapi ternyata nggak perlu sebegitunya teman-teman. Saya juga jujur sih, waktu udah jadi saya lihat, waduh ini terlalu berlebihan lah. Ya tapi ya sudah terlanjur ya. Jadi sekarang kita filter paling 40%, 50% aja lah udah sangat cukup sekali. Airnya juga kamu lihat. Tuh, yuk kita kasih makan ya. Ini mesti kan orang, wah jangan-jangan ini begini soalnya puasa. Ini kita kasih makan. Ini kalau di kolam ini sekali kasih makan sehari hampir sekilo. Ikan ukuran 55 BU sampai 80 BU. Yang gede-gede di sini. Tuh. Jadi habis makan pun saya jamin airnya juga celing, bening. Sekali lagi itu berbicara spek kolam, spek filter dan sistem flow dan perhitungan yang benar-benar kita harus nggak boleh asal-asalan. Kamu shoot ke atasnya, Pak. Tuh. Daun, rontokan, pohon. Ini kalau pas musim apa ya namanya? Musim gugur ya. Kemarau atau gugur ya? Waduh, daunnya jatuh ke kolam banyak. Tapi airnya tetap bening seperti ini, teman-teman. Cuman paling kita repot nyeroin sedikit ke kolam. Nah, itulah teman-teman. Jadi kita pengen sharing hari ini adalah bahwa memang kita untuk men-setting baik itu tema natural, landscape-nya, tamannya, itu faktor space, faktor besarnya lokasi, besarnya area itu sangat-sangat penting sekali, teman-teman. Semakin saya dikasih area kecil, semakin terbatas juga kreasi dan kreativitas saya untuk bisa mengembangkan baik itu tema-tema alam, natural, Jepang, dan yang lain-lain. Semakin besar areanya, semakin saya bisa lebih berkreasi dan lebih maksimal juga untuk mempercantik dan memperindah lingkungan-lingkungan areanya. Nah ini teman-teman kalau kesini aja udah bilang bagus, kalau ke tempatnya project-project customer sekarang, pengembangannya sudah sangat-sangat jauh sekali. Nanti setelah ini kita akan vlog, kita ada project baru di Bogor, keren sekali teman-teman. Jadi Bogor ini ada dua. Bogor 1 ini sudah masuk setting filtrasi dan setting untuk media filtrasi. Yang Bogor kedua yang besar sekali 1000 meter persegi areanya itu sudah sampai tahap galian dan membentuk landscape-nya. Itu nanti temanya full Jepang. Ya sangat keren sekali. Nanti kita akan segera update juga, udah mulai pengerjaan. Yang pasti intinya teman-teman semoga dengan melalui video-video seperti ini, edukasi, sharing dan lain-lain, buat teman-teman para pecinta ikan koi ataupun customer ataupun mungkin blessed people yang mungkin butuh inspirasi, butuh wacana dan lain-lain, melalui video yang saya barusan sharing ini bisa mengerti bahwa asalkan semua dikonsep dan diperhitungkan dengan yang sebaik-baiknya, tentu saja secara budget juga nanti kita menyesuaikan, itu pasti akan hasilnya akan top sekali gitu. Nah yang pasti satu, memang untuk sebuah karya, saya selalu bilang ke customer, kalau memang percaya ke Bless, tolong saya diberi waktu. Jadi untuk masalah desain, konsep, estetika, setting dan lain-lain, memang kita selalu kolam kita ini nggak mau kolam koi yang cuman sekedar hanya bentuknya gitu-gitu aja, kita kembangin terus. Tapi ya ada kelemahannya masalah waktu, teman-teman. Saya nggak bisa diburu-buru, saya nggak bisa kerja yang kemerungsung, istilahnya seperti itu. Bahkan ada beberapa customer yang minta cepet-cepet dan minta segera visit lah, inilah saya angkat tangan karena saya udah tahu orang-orang model begini nanti saat kita kerja pun kita akan tertekan. Saya itu paling nggak bisa kalau kerja terus diuber waktu, itu rasanya stres dan malah imajinasi dan lain-lainnya apa ya istilahnya ya, pengembangan dari apa yang saya pengen perbuat di sebuah project itu nggak bisa maksimal karena harus dikejar waktu. Makanya saya kalau ada customer yang minta cepet-cepet, sekarang saya udah ngomong di depan, no lah, udah kalau mau sabar pelan-pelan, kita minta waktu juga wajar kok, biasanya antara 1,5 bulan sampai 2 bulan untuk sebuah project, dan tingkat kesulitannya teman-teman bisa lihat sendiri. Tapi yang pasti teman-teman melalui video ini semoga teman-teman bisa dapat manfaatnya, bisa dapat inspirasinya, edukasinya, dan yang pasti kita akan terus belajar, terus pengembangan supaya ke depan ini project-project untuk customer baik yang kecil, sedang, medium, besar, itu kita bisa berikan yang terbaik seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian teman-teman. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.